Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 3 Februari 2026, dengan tema Harta di Sorga. Firman Tuhan diambil dari Kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat-Mu Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan diambil dari Kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan, harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sahabat WB yang terkasih, berdoalah agar kita menemukan pesan Tuhan khusus untuk kita hari ini. Mengapa Yesus mengajarkan untuk kita tidak mengumpulkan harta di bumi? Dan mengapa Yesus menekankan bahwa harta di bumi dapat rusak, dicuri, dan hilang? Apa pesan Tuhan untukmu secara pribadi? Dan bagaimana hubungan antara harta dan hati dijelaskan dalam ayat 21 dan apa implikasinya bagi kehidupan orang percaya? Sahabat WB yang terkasih, perintah Tuhan jelas di ayat 19. Jangan mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusak dan pencuri membongkar. Ternyata riskan sekali apa yang kita usahakan dalam hal ini. Renungkan apakah selama ini fokus hidupmu adalah mengumpulkan harta dan semua yang berkaitan dengan kesenangan dunia. Mengapa hal itu jadi fokus hidupmu? Jika iya, setelah membaca ayat firman ini, apa yang Tuhan ingatkan dan apa langkah awal yang akan kau buat untuk bertobat? Bagaimana engkau berpindah fokus dari semua hal tentang dunia kepada semua hal yang kekal? Apa tindakan nyata yang engkau akan lakukan? Tuliskanlah di dalam jurnal pribadimu. Dan bagaimana engkau mempraktekkan firman? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada dalam hidup sehari-harimu. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lain, untuk berkat yang kita terima dari kebenaran ini dan komitmen pribadi kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami selalu fokus pada hal yang kekal yang akan kami dapatkan di kehidupan kami nanti. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami, mengingatkan kami agar kami tidak menyia-nyiakan hidup kami untuk hal-hal yang fana di dunia ini, tapi kami fokus tetap beriman sehingga kami pun punya harapan untuk kekekalan di kehidupan kami nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.